Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sambil bawa senjata tajam, orang dengan gangguan jiwa mengamuk di Berau. Atasi soal sampah, Dinas Lingkungan Hidup Samarinda janjikan kelola sampah jadi energi listrik. Intip tempat liburan menarik di Tanah Tidung, wisata air terjun 12 tingkat. Meski sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tingkat sekolah dasar baru akan dibuka pada 7 Juli mendatang, beberapa sekolah swasta di Kota Tarakan justru sudah kebanjiran pendaftar. Bahkan saat ini kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sudah terpenuhi. Salah satu sekolah swasta tersebut adalah SD Islam Terpadu Ulul Albab. Kuota untuk 112 siswa pada ajaran tahun 2025-2026 sudah penuh di hari pertama pendaftaran dibuka. Padahal waktu daftar tunggunya masih panjang. Terkait situasi ini, pihak sekolah menyatakan para calon siswa yang masuk dalam daftar tunggu masih memiliki potensi diterima. Itu bisa terjadi jika ada calon murid baru yang mengundurkan diri. Data dari Dinas Pendidikan kan 112 yang ada di Dapodi, sehingga kami rujuk daripada itu saja. Mudah-mudahan nanti ke depan ada SDT 2 gitu kan. di wilayah mungkin barat utara gitu kan, untuk karena gini, ketika kami buka pendaftaran dan ada beberapa orang tua yang terlambat dapat informasi, sehingga ketika sudah kami buka dan sudah penuh ditutup, baru banyak tuh yang datang gitu kan, yang Ustadz bisa nggak masuk ke STT itu. Kami nggak bisa gitu karena sudah mentok 112 gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang tidak terkomodir, ada nggak yang masih mau menunggu sampai tahun depannya? Ada. Sesuai jadwal, tahun ajaran baru di sekolah ini dimulai pada 14 Juli 2025. Sistem pendidikannya yakni full day atau sehari penuh. Dari pola tersebut, porsi terbanyak yang diberikan adalah pengetahuan ilmu agama. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Atraksi bela diri ini berlangsung di halaman Mako Polresta Balikpapan Selasa siang. Atraksi yang diperagakan puluhan polisi dari Polresta ini dilakukan saat merayakan HUT ke-79 Bayangkara. Kapolresta Balikpapan menyatakan berbagai kemampuan yang dimiliki personel kepolisian ini merupakan bagian dari kesiapan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan bekal tersebut, maka Polresta sangat yakin mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Tagline kami adalah Kepolisian Negara Indonesia, yaitu Polri untuk masyarakat. Harapan kedepannya agar Polri selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu yang paling utama. Kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat akan kita tindak lanjuti terus. Kemarin CFD ada kegiatan kesehatan gratis, kemudian ada pembuatan SIM keliling, kemudian juga ada pembuatan SKCK, ya. Nah, terkait dengan kegiatan ini nanti akan kita tindak lanjuti seiring dengan kegiatan-kegiatan yang di pusat, ya, tentunya. Selain aksi bela diri, perayaan HUT ke-79 Bayangkara ini juga dimeriahkan dengan tari kolosal yang dipersembahkan oleh Duta Wisata Balikpapan 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Suasana riuh saat pertandingan karate terdengar dari dalam GOR Segiri Samarinda. Pada event KONI Bayan Championship 2025 ini, ada 4 cabang olahraga yang diperlombakan, yakni sepak bola, pencaksilat, taekwondo, dan karate. Wakil Gubernur Kaltim menyebut event ini merupakan gaya baru. Pasalnya penyelenggara dalam hal ini KONI Kaltim bersama KONI Pusat mampu menghadirkan badan usaha atau perusahaan sebagai sponsor. Cara-cara seperti ini sejatinya patut dikembangkan oleh seluruh cabur agar olahraga di Kaltim bisa berkembang. Dan ini satu role model yang sangat bagus, dan ke depan saya rasa ini juga bisa kita kembangkan menjadi kerjasama antara KONI daerah dengan badan usaha. Nah, ini menumbuhkan gairah olahraga di Kalimantan Timur, atlet-atletnya sangat berkembang, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tolak ukur kita nanti supaya atlet-atlet Kaltim bisa berkiprah di nasional maupun internasional. Di antara atlet karate terdapat atlet berusia dini yang masih berusia 5 tahun. Atlet ini mengaku baru 2 tahun mendalami olahraga bela diri. Meski begitu, ia sangat tertarik. Salah satu atlet cilik mengaku mereka sudah aktif ikut cabur ini sejak umur 5 tahun. Sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun latihan. Di mana latihannya? Di SD 16 Muara Badak. Sudah sering ikut pertandingan? Pernah juara? Berapa lama persiapannya ada ini ikut ini? 15 hari. Tapi latihannya di mana? Gedung mana? Di mana itu? Di mana itu? Oh, Muara Badak. Event KONI Bayan Championship 2025 seri kedua ini melibatkan 6.500 atlet dan akan berlangsung selama 2 pekan, sejak 30 Juni hingga 11 Juli 2025. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Air terjun berundak-undak ini oleh warga setempat dinamai air terjun Rian. Mungkin penyebutan itu karena lokasinya berada di Kampung Rian, tepatnya di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh objek wisata air terjun lainnya. Air terjun di tempat ini memiliki 12 tingkat atau undakan. Kondisi inilah yang diduga menjadi pemicu bagi pelancong kerap mendatangi tempat ini. Selain itu, suasana alam yang masih segar membuat mereka lebih merasa betah berlama-lama di tempat ini, sembari mandi dan berenang bersama. Setiap hari libur, saya dengan keluarga sering datang ke Gunung Rian, menikmati air terjun yang segar, dingin, dan alamnya yang indah. Sekitar dari Bandan Bikis ke Tidung Pala 1 jam lebih, terus dari Tidung Pala KTT ke Gunung Rian sekitar 1 jam juga. Alhamdulillah capek kami tuh terbayar ketika kami masuk ke air terjun Gunung Rian yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Informasi dari pengelola wisata air terjun ini mulai dibuka tahun 1998. Saat itu lokasi ini masih bagian dari Provinsi Kalimantan Timur dan masuk di Kabupaten Bulungan.
Akses ke lokasi wisata akhirnya terbuka lebar setelah Tanah Tidung berpisah dengan Bulungan dan menjadi kabupaten sendiri. Disebutkan juga jika dari 12 tingkat air terjun yang sudah bisa dilintasi baru di lantai 7, sedang 5 undakan lainnya belum bisa diakses. Jadi itu ada 12 tingkat, 5 tingkat yang sebelah atas itu tidak bisa didaki lewat jalan dari bawah, itu dari atas turunnya kemudian kembali. Nah, jadi yang selanjutnya tempat wisata yang biasa naik dari tangga pertama sampai 7 ya, sementara yang sudah ada fasilitasnya dibuat jalan, semenisasi ataupun dikasih itu batu alam, keramiknya itu sampai lantai 3. Meski objek wisata ini telah dibuka untuk umum, namun ada larangan yang harus dipahami. Salah satunya, larangan membakar ikan atau ayam saat sore hari. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.